Kula nu kanca niki kisahnya. Kula nu kanca nu mulai mondok nu puluhan tahun kalian kula. Ora alim, kok senengane dukun. Betul senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim dhewe tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kula ya iso, tapi wedi riya jadi ben dijawab Gus Ba. Wong kula kurang ajar. Ya gara pertanyaan angel-angel dekne. Sajane kula nggih saged, tapi timbang kula kuwatir riya, pamer iki kesane dijawab Gus Ba mawon. Lu nganti saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang ajar. Santri itu kuat, tapi di sana paling mau takrib. Menurut aku hukum bulat tidak itu raiso. Orang raiso rombongannya tidak tuan aku. Nih Gus Badi tangklet. Jadi kulo lagi sakit tapi mesti nopo pria. Kurang ajar. Nah pada saklat gimana mawon bae kulo. Wah nganti saya. Sing salam tablek yo dek, semulya yo dek. Wani saiki mumatnya nang ngelem. Insyaallah tiang kok ikhlas ngoten Gus. Latir wo. Kelas buahmu. Buento. Makanya nak sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Toh saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran apa nganggo trayek. Aku wong Rembang untuk Yogyo penganggut rakyat. Oh enak ya, kluyar-kluyur tuh dindi. Usu-usu kayak bobo ngaku Mustafa santriku kok penak. Tinggal Mustafa sapa tak aku santriku. Lah Mustafa lah apa ngaku aku gurune. Aku ya ora ora padha. Padha ra jelas. Mana buktinya misalnya aku takok mana buktinya aku santriku. Ora ada bukti ini loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah, susah itu boleh basariah, tapi ini kalau terangkan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Siyama hum fi wujuhim min athari dan dawe Nabi jelas. Anar la taqul athar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan athari. Jadi normalis sampean enggak mlebu neraka. Apa ngadu kula? Wah normalis sampean enggak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun, mesti disebut dhisik wong-wong sing napa su. Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bukan apa nembus swarga bareng mbek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud itu mesti akeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora akeh to. Tapi nek wis sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Kena kuat yo niru aku, nak kuat yo kepengin niru. Tapi nak syafaat yo jajal sik lho, wong ngel wong. Enak iki syafaat. Mboten aku nang suwe ra men Allah wis tak. Suwe ra men Allah. Ya suwe tak akeh. Tawane ngaji wis suwe, masih ora jelas. Ah Abdul Qadir malah luwih mlete meneh. Mlaku-mlaku ana kuburan nangis. Dene jarene, "Kenapa iki nangis?" Jare, "Iya, wong iki disiksa aja." Bareng Abdul Qadir marani kuburane, "Ya Allah, ini pernah tuan saya. Kudu ora kena disiksa nanti tuan kula." Terus langsung ra bengok-bengok. Dadi sekedar tuan Abdul Qadir. Tapi nek aku mau penahan tuan. Wah, wis mati aku mendapati Abdul Qadir gak. Mun kula Fatihah boten sampe kotor wah kula boten saged kudu ngaji. Enak tuan wong alim digo tuan. Oh, dolen. Wong alim ya tukang mulang, wong alim digo apa? Bangune tobit sampe. Gambar wong. Mbone penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembulan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya, itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, itu banyak sahabat yang
ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Apa sih lucu-lucu kita kotor. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro napa fi qalbi. Jadi nyanyi aku mutus kabutan. Kadoan cara wong napa? Wong 3 tahun gak penyanyi. Tau mongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku sudah tahu. Iku mau banding tak jam, banding betul. Lho boten nanten tenan, nak ulama njen mandi tenan. Mboten nanten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan tuh minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin tuh ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid, sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Sampean mikir radhe duwe mergo rugi barang entek cara wektune sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Enggak, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, itu orang. Jadi itu betul. Saya ini suka tua sadar. Ternyata isi hadiah juga berat. Ini bener Mbak Khalil Bangkalan. Dia ini sangat pede sebelum meriang. Nah, karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbak Khalil itu orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan Fuadin mati ayo keselen toh kaya. Lho iya to, 30 tahun kas 20 tahun wis gentenan. Saya kan tak zian nili anake sunat. Coba nak mati lho mesti lah. Lho iya lho ora usah mati. Itu 10 tahun nak amin rutene ra napa? Engko nek umur swidak 70 iling-ilingan kancaku karek sira. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Jadi Mbak Khalil Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Kalau Mustafa mati, Gagal Bino Fatin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbak Khalil. Kira ora jawab. Mergo dhekne mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Itu kan yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Mbak Khalil. Kok misalnya nggone Fatin, ya Mbak Khalil. Ya sing soal bulbat kan mangkel kan. Iya karepe bakal diundang tenan-tenan. Ya mau ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh kok jawab bakal itu. Ternyata bakal pas rumah. Ketemu kancane Nabi kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan tadi apa? Ketua rombongan. Ya, nak mungkin nangkir kan di sini Muhammad meriang dah. Mungkalah Abdul, kalah nopo. Nego disebut yaumana tuqula unasim di imamihi. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua, ora iso abet. Ora level ora nopo. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan ditampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombol kan gak ada daftar. Mulane suatu saat itu ada wong lomo, ini kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya
Ya Fulan, saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, terus gak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai, masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngipi di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung, minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den bodoh. Nanti kita kira orang bukti nih, tak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan saya kan tidak mengeluarkan sertifikat. Kan? Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham ya? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya lamu nama taf alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku mudat-mudat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tu'tilu sadaqatikum bil manni wal adha. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicorek. Apa kan laporane ku ndi catetanmu? Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tu'tilu amalakum. Ibadah yo coba batal loh. Misale sedekah batale bil manni wal adha. Begitu juga mulang, itu batalnya orang muda-muda. Mulanya termasuk sirine kena apa kalau ulama rasa seneng diswani, rasa seneng kenal. Tak kenal karena ngarau muda-muda. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang nggak mau kenal santrinya. Mulang neng didi tapi syaratnya. Suatu saat dia kecemplung sumur. Saya pengen dia lucu. Ulama gede kecemplung apa? Oh, dan pengeran dua seni. Mulai separuh ada di Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah kenal orang udah piye. Gimana itu kenal kalau elek-elek itu kenal sama Sufyan kadung takdir napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh cek kaya pengumuman ngene kan sumur ning Arab ku ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk tiyang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri. Itu populer sekali. Dan ini dulu wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Ini gue cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkhawatir tak ditulung aku jadi opai dia mulang nopo. Modal kalian dulu. Gue lah mau kira tahu ngaji dia udah kelan. Berdosa kawasan gue tahu ngaji. Saudara sore melarati karuan. Lu wangelan, akhirnya ono sing mulo wayu golek liya desa ku wangelan. Kowe tau kenapa sobat mboten ayo beneran. Mbak Sofyan, wah kalau biasa ora tau kasih ini kan ora kenal. Berarti kan ngomong krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana sampe jauh urip tak goblok. Tapi sing golek tapi. Cara Sufyan Ats-Tsauri jauh urip tanya. Tapi sing golek roti sing niku satu jeneng. Kodo wae. Ya tapi wis kabudut saiki di swarga wis mbok. Tapi sampeyan nek ketemu tetep tak takokno. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab napa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ana sing kenal Mustafa Barai niku paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku santen padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasud sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal.
Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu Toma, karena kenal kamu Toma. Kalau Toma terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh barani medhit, gaji mobil barani ketemu rata kok barani Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medhit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menvonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya bergerak kenal terus kecewa, nak ditektir kenal ya Allah. Jadi kalau sampai ini tektir, nak tektir lah, maksudnya tektir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah, di organisasi orang hisape, berpaham gitu. Tapi nak tektir kan, mana hisap pangeran. Sing kalau pengen kenal Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan nggak lewat organisasi. Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai-kiai di tempat. Gus, kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak seneng ono tamu. Gelas tuh kalau rawan bentetan, ya jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amaluna. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus kholi bazuber khol sarang jenengan undang kholi apa jenengan kok jenengan nanti undang. Gak dosa teko. Bukan apa. Saya ini merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis semua suara saya itu. Bu kalau nak kholi apa jenengan sudah gak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya bareng noni Rembang, buat terjualan, Gus mampir. Bukan apa, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong sing kenal terus diorganisasi, terus ngasih lo duit jadi bundi-bundi uang itu juga saya khawatir. Kira aku donat aku, tapi sama tak didono. Biar kejanggalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean khusus nudan. Nah aku di alasan itu. Tapi kan tetap era paham, kemudian rata mulang, rata sinau. Itu supaya Rasul wis sampean keceplung sumur. Agar wong penulung cek. Hal minkum mayasmaul hadis minni. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji hadis sama saya? Ya jawab, kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah akhirnya mau golek wong sira ora kenal akhirnya gelem. Mergo ora tau ngaji deh. Tapi cara mengenai sebentar tak tahu nang suara. Tapi sing goleki tetep santrine. Iya, kira-kira jawab dia ku piye. Paling ngene cangkem wae. Tapi terserah kon. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan juga ulama-ulama ngoten. Lah apa kesulitan opo ulama, lah apa kesulitan opo. Totalan duit rapati di duit. Paling cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih iki. Imam Ghazali lahir tahun 550, kapudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, gawa timber tok dom jahit, minggat ning Allah. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi madharate akeh, wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat, uga ilmuku pangeran. Aku ora ngrasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing kang ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran dikandani. Akhirnya ditakok aku atir takok. Lah kok dia beto tiba. Mergo mingate mau tiba beto jahit. Beto jahit lho, gem. Mane kula nu tentas kula sing ana ya gem tak kok ndek mamudan. Kula nganti sakniki nak sarung kula sing bidan niku tak jahit ya. Kok sing kaitan go salat nganti saiki tak jahit. Kenapa beto tiba? Ya mergo aku lek pangeran, butuhku sowan niku pangeran mau salat tok. Salat itu butuhe banyu. Banyu kaitane mbek tiba. Dadi aku nggo tiba tok mergo butuhku ning alas mo. So aku betul dong, sarangku mau cerita, nak tak jahit. Ya itu, minggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin, semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau
sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia ngalas, urusan mbek wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti jadi tentang mriki. Beliau sempat iktikaf di Masjid Aqsa. Tapi dia repot, populer sekali. Pas iktikaf di Masjid Aqsa, dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu di masjid kan orang ini klub, jadi ini tetap di masjid. Kan kamu gede nih gon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, pokoknya kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni Qolal Ghazali, sedikit nyebut Qolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, nah, aku iktikaf ning kene suwe-suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya Qolal. Yang kula sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitung pasar. Berani Ki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal itu apa itu kula. Waduh. Wah, makane. Nggih ngertos tak. Lah jenengan apa ada waduh. Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya emang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nanti saat ini sering kalau badai teng sarang, kan kalau sering ngebis, sering gue mobil, sering pas ngebis sering diceritain. Anak gue harus sekolah teng sarang, pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Ada gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar badai itu putih, badai di madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya sudah nyusup pulang. Masuk ini kan Gus Batu, kasus singkir. Wah makanya itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi Imam itu. Gus, itu tidak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Qolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, cara saya ya turun isor beduk lah kemulan terus ngerti. Wah, cara saya ini. Nah ini hanya amar sepanjang ini. Oh orangnya aman, kowe ora bodoh, pancen bodoh tenan. Kula nu ndek kanca niki kisahnya. Kula nu ndek kanca niku mulai mondok niku puluhan tahun kalian kula. Dulu orang alim, mergo senengane dukun, beda senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim dhewe tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kula ya iso, tapi wedi riya dari ben dijawab Gus bae. Wong kula kurang ajar. Ya gara pertanyaan angel-angel dene. Sajane kula nggih saged, tapi timbang kula kuwatir riya, pamer iki kesane dijawab Gus Bak mawon. Lu mati saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang ajar. Santrine kuat. Tapi isane paling maca takrib, ngerti takoke hukum wis bulet tidak wis ra iso. Ana ra iso rombongane gak sowan aku. Niki Gus badhe tak anglet. Jadi kula nggih saged wedi napa? Riya. Kurang ajar. Lah padha sak kelas nggih wani mawon bae kula. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo dekne, sing mulya yo dekne. Wani saiki mumate nang ngelem. Insyaallah tiyang kok ikhlas ngoten Gus. Latir wo. Ikhlas buahmu. Buento sik. Jadi kita warai, kita bodoh kita ketemu bodoh dari saja ni kulo tak. Tapi mesti pak. Semaan yang ngono kira misalnya rapatilanya, kulo mau coba mas tajud mawon, mau semak wong bulat tenan banyak.